terlebih dahulu telah bergabung bersama-sama dengan kita sore hari ini. Ada Ibu Ketua Yayasan, Ibu Subono. Selamat sore, Ibu. Kemudian juga ada Bapak Lili Kusnadi, selaku Litbang dari Sekolah Petra. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Salam. Kemudian saya juga lihat ada Bapak Ketua Komite Sekolah Petra, Bapak Suherman, juga Bapak Ibu, anggota komite yang lainnya. Selamat sore, Shalom. Shalom, selamat sore. Saya sapa semuanya Ya, sore ini. ya. Shalom. Shalom. Ada Ibu Kepala KB, Ibu Kepala TK, dan Ibu Kepala SD, Ibu Dina, Ibu Lis, dan Ibu Sofa. Shalom, Ibu-Ibu. Selamat sore. Juga segenap Bapak Ibu Guru dan staf Sekolah Petra, dimanapun ikut bergabung bersama dengan kita. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya yang kami kasihi dan kami hormati Bapak Ibu orang tua dan wali murid Sekolah Petra dimanapun berada. Saya melihat ini ada papa mama yang masih dalam perjalanan ya, mungkin dari kantor ya, atau mungkin sudah ada di rumah. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami dalam acara sore hari ini. Salam sehat untuk kita semuanya ya, Bapak Ibu. Kita akan segera mulai acara pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas untuk Sekolah Petra. Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai lebih lanjut, saya ajak kita semuanya untuk membuka acara ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mengumpulkan kami sore hari ini melalui Zoom meeting. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk acara kami pada sore hari ini. Berkati setiap perangkat yang akan kami gunakan ya Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu, orang tua, guru, staf, dan pimpinan sekolah yang sudah bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini. Tuhan pimpin dari awal sampai dengan akhirnya acara kami, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan penjelasan tentang persiapan dan prosedur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di Sekolah Petra. Perlu kami informasikan sebelumnya bahwa nanti setelah menyimak paparan tentang PTM, Bapak Ibu juga diberikan kesempatan kalau ada pertanyaan ya. Jadi ada sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ya, di kolom komentar. Nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan untuk bisa dijawab langsung. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Sofangewati selaku Kepala Sekolah SD Petra untuk bisa menyampaikan penjelasan terkait dengan persiapan kita menyambut pembelajaran tatap muka terbatas yang rencananya akan kita lakukan hari Senin nanti. Saya persilahkan Ibu Sofa. Ya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu orang tua siswa Sekolah Petra yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan ya. Bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita berkesempatan berjumpa walaupun tanpa harus tatap muka langsung, tapi via online. Kita boleh akan berbincang-bincang tentang rencana pembelajaran tatap muka untuk anak-anak di sekolah kita ya. Jadi sore hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk situasi Kota Semarang yang sudah lebih baik. Saya tetap mohon dukungan doa dari semua orang tua siswa, berdoa untuk negara Indonesia yang lebih baik dan lebih baik lagi, khususnya Kota Semarang. Ke depan harus lebih baik supaya anak-anak kita semua boleh kembali ke sekolah seperti sedia kala ya.
Baik Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita sore hari ini, kita akan bersama-sama melihat mendengar arahan dari Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi, tentang pembelajaran tatap muka untuk sekolah di bawah pengelolaan pemerintah Kota Semarang. Insya Allah, sesuai dengan hasil instruksi Menteri Dalam Negeri terkait turunnya level Kota Semarang, PTM atau pembelajaran tatap muka dilaksanakan dalam waktu dekat, tepatnya hari Senin yang akan datang, dan patut untuk dijaga bersama karena pandemi COVID belum selesai. Jangan menjadi euforia semata. Kesempatan pendidikan tatap muka atau PTM harus tetap didukung pemahaman dan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota Semarang sudah memberikan lampu hijau untuk mencoba dimulainya pertemuan atau pembelajaran tatap muka untuk siswa-siswi di Kota Semarang, ya. Dan selain kita mengacu pada arahan Bapak Wali Kota, maka latar belakang pelaksanaan PTM, pembelajaran tatap muka di sekolah kita, yaitu yang pertama berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Wali Kota nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1 sampai 3 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh. SD Petra telah mengisi dengan lengkap daftar cek kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik dan telah mendapat visitasi serta verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, sehingga diizinkan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. SD Petra juga telah memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditentukan. Baik, selanjutnya kita akan melihat sarana dan prasarana apa saja yang sudah ada di sekolah kita. Ya, yang pertama adalah wastafel, tempat cuci tangan lengkap dengan sabun. Jadi nanti anak-anak datang masuk ke dalam area, mereka harus cuci tangan dulu di tempat yang sudah disediakan. Ya, untuk termogan kami sudah ada di lobi SD. Ya, jadi anak-anak masuk habis cuci tangan, mereka masuk ke lobi. Mereka akan melanjutkan dengan menginjak sebuah keset yang kami sudah siapkan. Kesetnya kami beri cairan disinfektan. Setelah itu mereka maju lagi, mereka harus cek suhu dan nanti mereka juga melakukan protokol kesehatan yang lain. Ya, ini adalah disinfektan spray gun yang kami tempatkan juga di lobi SD. Juga hand sanitizer yang kami tempatkan di beberapa area sekolah. Ya, cairan-cairan yang memang dibutuhkan saat ini, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengadakannya di sekolah dan siap untuk menghadapi dan melaksanakan PTM terbatas ke depan. Ya, ini toilet yang kita ada di sekolah. Ya, ruang kelas dengan kursi dan meja berjarak 1,5 meter. Tiap meja ada nomor dan nama siswa. Jadi dipastikan sebuah meja dan kursi itu tidak akan bertukar-tukar dengan teman yang lain. Jadi setiap anak akan menduduki dan menempati meja yang sama setiap kali datang waktu pembelajaran. Ya, ini simbol jaga jarak dan line alur masuk dan keluar kami sudah persiapkan
nanti akan memandu anak-anak bagaimana mereka harus arah masuk, arah naik tangga, arah turun tangga supaya tidak ketemu di tengah jalan dan istilahnya bedu begitu ya. Ya, akrilik membatas kami tempatkan di TU, loket bagian keuangan dan di ruang informasi. Spanduk dan banner, himbauan-himbauan untuk mentaati protokol kesehatan kami sudah memasang juga di area sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, visitasi dan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Rabu 1 September 2021. Ya, selanjutnya kita memasuki prosedur pembelajaran tatap muka terbatas yang nanti akan dilaksanakan di sekolah kita. Ya, yang pertama perilaku wajib yang harus dilakukan di sekolah yaitu menggunakan masker dan face shield. Jadi anak-anak datang ke sekolah nanti masuk itu menggunakannya dua, pakai masker double ya sama face shield bersamaan. Ini juga berlaku untuk semua guru dan karyawan di sekolah. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik. Ini nanti kami akan menghimbau juga sekiranya kami menemukan ada anak yang sudah terlalu lama tidak bertemu dengan temannya, kemudian berpelukan, bergandengan. Nah, itu yang harus kami cegah ya. Kemudian menjaga etika batuk dan bersin, bagaimana mereka harus bersin ketika batuk, harus menjaga kesehatan dengan menutup mulut yang walaupun sudah ada maskernya, tapi kan tidak boleh dibuka. Itu kami akan sampaikan ke anak-anak semua. Kemudian tentang kondisi kelas, meja dan kursi tiap anak berjarak 1,5 meter. Jumlah siswa hadir maksimal 50% dari jumlah siswa di kelas. Jadi kalau di kelas itu anaknya ada 20, ada 24 misalkan, nah itu yang hadir separuhnya. Ya, 50% saja yang kami datangkan untuk sekali tatap muka. Setiap anak duduk pada tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor siswa. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, satu meja, satu kursi, itu untuk satu anak, tidak akan dipakai untuk anak yang lain. Itu. Kemudian mengenai jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka, siswa hadir seminggu 2 kali secara bergantian. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B, nanti hari ini yang masuk kelompok A, besok yang masuk kelompok B, begitu ya. Durasi belajarnya 4 jam pembelajaran, A 30 menit. Jadi totalnya 120 menit. Anak-anak ada di sekolah. Waktu masuk antara kelompok di tiap kelas tidak bersamaan untuk menghindari kerumunan dan tadi itu Bapak Ibu bedu tadi itu ya. Jadi semisal kelas 6 nanti masuknya jam 7.30. Kelas 5 tidak kami masukkan di jam yang sama. Kami bedakan jam masuknya. Jadi anak-anak tiap kelompok nanti berlainan jam masuknya supaya kita ini menghindari untuk mereka bertemu, berkerumun begitu ya. Baik, untuk kantin sampai saat ini masih tidak diperbolehkan. Jadi siswa membawa bekal minum sendiri dari rumah. Bapak Ibu minta tolong anak-anak berangkat ke sekolah bawa tumbler ya. Dan sekali lagi minta tolong, sekolah kita sudah dicanangkan sebagai sekolah adiwiyata di Kota Semarang, sekolah yang peduli akan lingkungan. Jadi tolong anak-anak tidak lagi menggunakan air minum kemasan. Jadi ke sekolah semua anak menggunakan dan membawa tumbler. Jadi air minumnya dimasukkan di botol minum, ya. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperkenankan yang bertatap langsung dengan aktivitas fisik. Jadi jikalau ada pembelajaran misalkan olahraga yang gurunya datang ke kelas itu hanya bersifat teori. Tapi semua aktivitas secara fisik nanti anak-anak lakukan di rumah. Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan sekolah yaitu Bapak Ibu ini tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran.
Seperti apa tidak bolehnya? Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali lagi. Orang tua kami berharap tidak menunggu di sekolah. Ya. Jadi setelah mengantar anak, silahkan meninggalkan tempat. Karena jam berikutnya nanti ada rombongan kelas lain lagi yang datang lagi. Kalau semua orang tua menunggu di halaman sekolah, waduh, nanti ini penuh, berkerumun lagi, menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, jadi orang tua minta tolong untuk tidak menunggu di sekolah. Kemudian istirahat di luar kelas maupun di dalam kelas untuk anak-anak juga tidak ada. Ya, waktu kita belajar cuma 2 jam. Jadi tidak ada jam istirahat, jam makan tidak ada. Jadi anak-anak makanya kami hanya mengizinkan bawa tumbler. Nanti mereka berangkat, mereka masukkan tumbler di tas. Seandainya dalam pembelajaran mereka haus mau minum, mereka cukup angkat tangan, minta izin ke guru, saya mau minum Ibu, begitu. Kemudian pertemuan orang tua secara onsite juga minta maaf belum bisa kami lakukan. Juga pengenalan akan sekolah seperti yang biasanya anak-anak baru itu di sekolah kita ada kegiatan pengenalan sekolah. Maka sampai saat ini belum bisa kita lakukan secara langsung. Kemudian untuk kondisi kesehatan warga sekolah, Bapak Ibu sekalian, semua harus dalam kondisi sehat. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk anggota keluarga yang di rumah. Maaf Bapak Ibu, ini tidak cuma berlaku untuk siswa ya, ini juga berlaku untuk semua guru dan staf sekolah. Begitu. Dan jika ada siswa atau ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala, sebaiknya jangan datang ke sekolah dulu, tapi mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Ya, ini protokol kesehatan sebelum berangkat sekolah. Yang pertama, orang tua memastikan anak sehat. Bapak Ibu sekalian, walaupun anak-anak sudah mendaftar lewat guru-guru kelas, akan datang ke sekolah hari itu, tetapi jika sehari sebelumnya atau malam sebelumnya, kita mendapati anak-anak dalam kondisi yang kurang fit, baik suhunya agak tinggi, batuk, pilek, diare, tidak selera makan, minta tolong segera sampaikan ke gurunya, besok anak si A biar belajar dari rumah. Begitu ya. Kemudian untuk barang bawaan, minta tolong face shield-nya jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian masker dipakai dan cadangan masker. Setiap anak bawa cadangan masker sendiri-sendiri. Semisal ada anak yang mau ganti masker, mereka tidak boleh minta punya temannya. Mereka keluarkan apa yang sudah mereka bawa dari rumah. Juga tempat untuk masker kotor. Anak-anak yang nanti berganti masker, tidak dibuang, masker kotornya tidak dibuang di tempat sampah di kelas. Tapi dimasukkan tempat yang mereka sudah siapkan di tas dari rumah. Dibawa pulang nanti di rumah tinggal dibuang di sampah rumah. Ya. Kemudian hand sanitizer, mohon ada di dalam tas anak walaupun di tiap kelas semua sudah ada hand sanitizer. Ya, tapi saya menghimbau anak-anak membawa juga di dalam tas mereka. Jadi sekapanpun mereka butuh, mereka perlu pakai, mereka tinggal ambil dari tas. Kemudian bekal minuman yang sudah saya sampaikan tadi pakai tumbler dan sapu tangan. Bapak Ibu sekali lagi mohon kerjasamanya. Kita sudah termasuk dan dikokohkan, dikukuhkan sebagai sekolah adiwiyata. Termasuk di dalam adiwiyata itu kita mulai meminimalkan pemakaian tisu. Jadi anak-anak setelah cuci tangan, mengeringkan tangannya tidak pakai tisu, tapi pakai sapu tangan yang mereka sediakan sendiri-sendiri dari rumah. Ya, itu barang-barang bawaan yang nanti minta tolong bisa disiapkan di dalam tas anak-anak. Kemudian perlengkapan sekolah. Saya menghimbau semua perlengkapan dalam kondisi bersih dan siap dipakai. Bapak Ibu orang tua minta tolong tidak ada ballpoint yang tidak keluar tintanya sehingga ketika anak mau nulis dia bingung
bolpen saya tidak keluar, ini tidak bisa buat nulis, harus pinjam-pinjam. Kemudian pensil yang tidak diraut mungkin, sehingga kalau nulis juga tidak nyaman buat anak-anak, dia harus pinjam rautan ke teman. Nah itu tolong kita bersama-sama menciptakan supaya kondisi anak-anak di ruang belajar itu nyaman, baik, sehat. Ya. Kemudian sarapan dan kesiapan. Sekali lagi, siswa harus sudah sarapan, sudah harus makan sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian semua siswa anak laki-laki maksudnya ya, itu harus berambut pendek. Saya kemarin mendapati ada anak yang karena pandemi di rumah, mungkin tidak ada yang potong rambut, jadi rambutnya itu, ya saya ketawa, rambutnya sama Mem Sofa hampir sama, saya bilang gitu ya. Jadi minta tolong rambut siswa harus rapi, pendek. Dan untuk siswi yang berambut panjang minta tolong bisa diikat dengan rapi. Bapak Ibu sekalian, ini untuk siswi kami juga berlakukan untuk semua guru dan staf yang rambutnya panjang, kami wajibkan untuk diikat rapi. Ya. Kemudian anak-anak juga diwajibkan memakai seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, jadi nanti anak-anak masuk ke sekolah, mereka harus cuci tangan dan cek suhu dulu. Dan kemudian di tempat kami, termogan kami di depan itu di lobi SD, itu kami atur di suhu 37 derajat, Bapak Ibu sekalian. Di atas 37 alarm akan berbunyi. Jadi kita batasi sampai 37. Di atas 37 nanti alarm akan berbunyi. Dan mungkin ya ada anak yang datang itu tadi habis naik motor berpanas-panas dengan papa mama yang mengantar sehingga waktu dicek suhunya tinggi begitu sehingga alarm berbunyi. Makanya kalau nanti ada suhu yang lebih dari 37, anak tersebut kita akan persilakan untuk duduk di tempat yang sudah kami sediakan dulu, kira-kira 5 menit. Kami dudukkan dulu, kemudian cek ulang. Kalau sampai 3 kali cek ulang tetap 37 derajat lebih, anak tersebut tidak kami persilakan masuk ke area yang lebih lanjut, tapi kami akan masukkan ke ruang isolasi, kami akan menghubungi orang tua untuk segera dijemput. Begitu ya tentang suhu ini. Kemudian masuk dan keluar kelas mengikuti alur sesuai simbol yang telah tersedia. Arah-arah panah sudah ada semua di sekolah, mereka harus masuk lewat sini, naik tangga lewat sini, turun tangga lewat sini. Jadi tidak ada anak-anak yang ketemu di tengah ya. Kemudian menjaga jarak. Ketika belajar pun nanti anak-anak akan diarahkan duduk di tempatnya masing-masing sesuai nomor dan tidak diizinkan untuk main ke meja temannya seperti dulu, belum boleh saat ini. Duduk di tempatnya masing-masing, gitu ya. Kemudian sterilisasi kami lakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PTM. Kami pastikan petugas kami akan melakukan sterilisasi di ruang kelas. Satgas COVID, kami sudah membentuk Satgas COVID dan nanti Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya Bapak Ibu tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, maka Satgas COVID kami, maaf sekali lagi, kami berikan hak untuk menegur. Jika ada warga sekolah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu waktu untuk antar jemput. Siswa diantar dan dijemput dengan kendaraan pribadi dan tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta tolong anak-anak diantar dan dijemputnya dengan kendaraan sendiri ya. Tidak memakai kendaraan umum. Jika ada orang tua yang merasa loh, kami itu kerja semua, tidak ada yang mengantar atau menjemput nanti, coba bisa ketemu saya dulu di sekolah. Ya, tapi kami dari sekolah kami menghimbau diantar, dijemput oleh kendaraan pribadi dan tepat waktu. Jadi kalau masuknya jam 7.30, Bapak Ibu tolong anak-anak diantarnya juga sampai di sekolah paling jam 7
Tidak sampai, jangan sampai jam 7 sudah sampai sekolahan. Nanti anaknya kemana-mana, jamnya belum mulai. Jadi tolong tepat waktu. Waktu pulang juga demikian ya Bapak Ibu. Tolong jam pulangnya jam berapa? Usahakan untuk tepat waktu menjemput ya. Nah, penjemput dan pengantar berhenti pada batas yang telah ditentukan. Kami sudah membuat batasnya, nanti Bapak Ibu minta tolong untuk bisa mentaatinya. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada saat ini, siswa pulang lewat gerbang sebelah selatan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum tahu gerbang sebelah selatan sekolah itu sebelah mana, itu di jalan masuk ke perumahan Sang Prabu. Itu ada gerbang kami, gerbang samping. Jadi gerbang yang biasa anak-anak datang, itu kami gunakan untuk gerbang masuk, gerbang datangnya anak-anak masuk ke sekolah. Ketika mereka selesai pembelajaran, mereka pulangnya lewat gerbang sebelah selatan. Jadi orang tua jemputnya tolong di gerbang sebelah selatan. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin besok kalau mau muter dulu di sekolahan, mana sih gerbangnya sebelah selatan, mari dicari dulu ya supaya tahu gerbangnya sebelah mana. Baik, kemudian kami juga belum mengizinkan untuk anak-anak bersalaman dengan guru, dengan teman, jadi memang dilarang untuk kontak fisik ya. Dan untuk istirahat, sekali kami sampaikan, tidak ada jam istirahat di sekolah. Ya, ini kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan ketika anak-anak ada di sekolah. Kegiatan pembelajaran memadukan daring dan luring. Sebagian anak hadir di kelas dan sebagian anak mengikuti secara online dari rumah dalam waktu yang bersamaan. Jadi ketika teman-temannya belajar di kelas, teman-teman yang lain yang ada di rumah juga ikut belajar bersama-sama. Itu nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, ini nanti jadwal yang akan dilaksanakan besok hari Senin dari kelas 6 sampai kelas 5. Jadi nanti kelas 6 itu masuknya pukul 7.30, kelas 5 masuknya pukul 7.45. Sudah ada rombongan belajarnya, ada rombongan belajar A, ada rombongan belajar B, ada rombongan belajar C untuk anak-anak kelas 5. Tapi sekali lagi ya kami pastikan bahwa setiap meja, setiap bangku hanya ditempati oleh satu anak dan tidak berganti-ganti. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini. Dan nanti mungkin selanjutnya kita akan bersama-sama melihat visualisasi tentang kedatangan anak-anak di sekolah. Shalom, parents and students. Welcome back to Petra School Semarang. Berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Perlu kami informasikan bahwa sebelum digunakan untuk aktivitas belajar dan mengajar, seluruh area sekolah Petra telah didesinfektan. Sebelum siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, pastikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi, sehari sebelum masuk sekolah, pastikan kondisi tubuh sehat. Bila didapati gejala seperti demam, batuk pilek, atau diare, segera hubungi wali kelas. Siswa beristirahat di rumah dan tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring. 2. Persiapkan dengan baik perlengkapan belajar sesuai dengan jadwal satu hari. 3. Perlengkapan protokol kesehatan, yaitu 1 buah masker dan face shield yang akan dipakai ke sekolah, hand sanitizer, membawa 1 buah sapu tangan untuk mengeringkan tangan, serta 3 buah masker cadangan dan 1 tempat khusus
untuk masker kotor. Waktunya berangkat ke sekolah. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Waktunya berangkat ke sekolah. Yeay, sudah sampai di sekolah. Sebelum memasuki area gedung sekolah, selalu cucilah tangan dengan air dan sabun. Tetap jagalah jarak aman. Pastikan menginjak keset berdesinfektan terlebih dahulu, kemudian keringkan di keset berikutnya. Jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka siswa akan diminta kembali ke rumah untuk beristirahat dan orang tua wajib menjemput. Berhati-hatilah menggunakan tangga dan tetap jaga jarak. Hindari menyentuh pegangan tangga atau tembok. Berikan salam kepada guru dan teman tanpa berjabat tangan. Dan ketika waktunya masuk ke dalam kelas, tempati meja dan kursi sesuai yang sudah ditentukan. Belajar aman dan nyaman dengan tetap menggunakan masker dan face shield. Jika ada keperluan dengan teman atau guru, cukup dari kursimu. Tetap jaga jarak aman dan tidak perlu melakukan kontak fisik ya. Jika anak-anak ingin pergi ke toilet, bisa mengangkat tangan dan izin terlebih dahulu kepada guru kelas. Selesai pelajaran dan doa pulang, bagi yang tidak menunggu jemputan dapat langsung segera pulang. Namun, bagi yang masih menunggu, silakan tetap di kelas sampai penjemput datang. Keluar dari kelas dengan tetap jaga jarak. Segera langsung pulang ke rumah ya. Setiba di rumah, semprotkan desinfektan pada seluruh perlengkapan sekolah yang digunakan tadi. Setelah itu, segera membersihkan diri, kemudian ganti dengan pakaian yang bersih. Tetap semangat dan salam sehat! Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Miss Lydia untuk acara yang berikutnya. Ya, terima kasih Bu Sofa yang sudah memberikan penjelasan yang sangat detail ya Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan persiapan apa saja yang sudah Sekolah Petra lakukan untuk menyambut PTM. Tentunya semua tujuannya baik agar PTM di Sekolah Petra bisa sukses ya. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya perlu informasikan sekali lagi, kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat atau komentar ya. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab secara langsung. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Yayasan Sekolah Petra, Ibu Subono. Saya persilahkan kepada Ibu Subun. Ya, shalom buat semuanya. Halo Bu. Buat semua Bapak Ibu, orang tua murid, guru-guru, rekan semuanya yang luar biasa pada malam hari ini. Inilah malam sebenarnya yang sangat kami tunggu, di mana pada akhirnya, tadi saya dengar luar biasa dari Bu Sofa, sudah sangat
detil menyampaikan semua dari A sampai Z, ya. Dari A sampai Z, apa semuanya yang sudah kami pikirkan yang terbaik untuk kita semua. Karena hari Senin adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu. Sementara tadi kita lihat beberapa informasi yang masuk, ada Bu Sofa dengan Pak Lili, dengan pengawas yang duduk, yang sedang berbincang-bincang. Itulah waktunya di mana diputuskan Sekolah Petra boleh kembali mengudara bersama dengan murid tatap muka, yaitu dengan jumlah yang terbatas. Waktu saya dapat kabar, waktu kami sudah tahu bahwa besok pun sudah boleh. Kalau menurut pengawas yang datang, yang sudah tatap muka, yang sudah dijelaskan semua persiapan yang sudah kami adakan, yang sudah kami pikirkan, yang sudah kami rencanakan dari sebelum diizinkan, masih belum apa-apa, tapi kami sudah melaksanakan semuanya terus untuk pembenahan untuk sekolah. Dan akhirnya setelah dikatakan besok hari Kamis pun sudah boleh untuk sekolah tatap muka. Tapi kami pun tidak mau ujuk-ujuk gegabah dengan semuanya itu, tapi kami masih mengadakan checklist kami yang begitu banyak, yaitu semua masih dipelajari kembali, seluruh checklist yang ada, ya, sampai yang terakhir yaitu kami akan memberikan sesuatu yang nyaman buat murid kita yang akan datang, yang tatap muka, yaitu mereka, yaitu internet kami perbaiki dengan baik, sehingga nanti tidak ada kendala bila kita sudah tatap muka dan dengan yang ada di rumah. Saya yakin apapun juga yang saat ini kami lakukan, kalau itu pasti ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga semuanya boleh terlaksana. Nah, kalau semuanya ini sudah diizinkan, Semarang levelnya sudah baik, sudah masuk level 2, dan kalau turun lagi, pastinya jumlahnya boleh bertambah lagi. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kepada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah yang ada. Bila tadi sudah disampaikan dengan semua yang persiapan-persiapan yang harus sudah dipatuhi, itu tolong dari orang tua murid, mohon kerjasamanya supaya setiap hari tasnya anak-anak itu dicek kembali apakah semua perlengkapan itu sudah ada. Sehingga bila anak-anak itu datang ke sekolah, semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar. Karena waktu sekolah itu hanya 2 jam, tanpa istirahat, tanpa harus tinggalkan tempat untuk ke sana ke sini kecuali ke toilet. Jadi waktu yang sangat singkat itu supaya mereka sudah semuanya dengan semua perlengkapan yang sudah ada di kelas nyaman untuk mereka bisa belajar dengan baik. Tadi juga yang terakhir tadi seakan-akan guru itu membuat peraturan di rumah tadi ya yang terakhir. Sudah sampai rumah pun anak itu masih harus didisinfektan kan tadi diarahkan, dihimbau ya dari kami supaya apa? Ini adalah sesuatu langkah yaitu dari kita melepaskan dengan bersih. Tolong sampai di rumah anak-anak itu lewat perjalanan siapa tahu gitu. Jadi lewat perjalanan dari halaman itu sampai mobil dan selanjutnya waktu sampai di rumah itu dibersihkan kembali. Jadi sesuatu yang diatur oleh kita itu sebetulnya untuk kenyamanan dari murid-murid kita yang ada. Saya sangat bersyukur karena
hari Senin adalah hari yang sangat kami tunggu-tunggu. Kalau terus dijalankan dengan kita tidak bertatap muka, pada awalnya orang tua yang dari capek, dari stres mengajari anak-anak dari awal tahun yang lalu, sampai sekarang orang tua murid kelihatannya juga sudah terbiasa dengan anak-anak yang lewat jarak, yang tidak usah bertatap muka, kelihatannya juga sudah mulai nyaman. Sekarang direpotkan lagi, harus on time datang. Dan juga harus on time pulang. Wah, malah tambah kerjaan lagi. Yang tadinya mungkin anak-anak tidak nyaman, enak sama miss. Sampai sekarang anak-anak juga sudah enak sama orang tua. Wes seadanya gitu. Tapi ini sesuatu yang baru kembali, pastinya ini akan memberikan nilai yang lebih baik. Bila anak-anak itu bisa berkumpul, bisa belajar bersama-sama, anak-anak akan lebih baik. Jadi saya sangat bersukacita menyambut anak-anak dari Bapak Ibu semuanya yang akan datang di sekolah kami. Bila kerjasama dari anak-anak kelas 5 dan 6 bisa kerjasama dengan baik selama waktu yang sudah diadakan tatap muka tidak terpapar sesuatu yang ditakutkan, maka kita tidak harus istirahatkan 3 hari. Ya, jadi kalau semuanya baik, kerjasama yang baik, kami melaksanakan, tentunya kami akan melaksanakan dengan baik. Kalau semuanya baik, tadi disampaikan oleh Bu Sofa, kalau kita sudah tahu anak kita pilek, ya, meler, mungkin telah tidurnya, besok bangun tidurnya tidak cukup, lalu meler gitu, sebaiknya beritahu dan anak itu tidak usah dibawa. Karena di ruang kelas kita adalah ruang ber-AC. Kalau satu anak yang tidak sehat, itu akan sangat mengganggu akan teman-temannya yang lain. Jadi sebaiknya itu anak istirahat yang baik, makan yang sehat, dan dia bisa benar-benar sehat dan kembali ke sekolah pada 2 hari berikutnya. Itu yang kami mohon kerjasamanya dengan baik. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk anak-anak dari Bapak Ibu bila bisa kembali ke sekolah. Lalu mungkin juga tadi disampaikan juga oleh Bu Sofa tentang kendaraan. Aduh, mungkin ada yang pikir ngatur kok sampai ke kendaraan. Itu kan sak sukai keluarga yang mengatur maunya bagaimana. Ya. Jadi ya mungkin memang di tempat kami di Sekolah Petra agak sedikit levelnya dari cenderung kekhawatiran atau memproteksi segala sesuatunya itu lebih sedikit dari yang umum. Ya, itu kemungkinan juga karena ya dari saya kendaraan umum kalau memang bisa juga panggil Gojek atau panggil kendaraan umum untuk mengantar, dia memang bisa. Gitu. Tapi kita tidak tahu. Yang sebelum dari murid kita yang duduk di kursinya kendaraan umum itu, siapa yang duduk sebelumnya? Lalu, dari penumpang yang sebelumnya, kondisi tubuhnya itu bagaimana? Kita juga tidak tahu. Jadi saya rasa kalau kendaraan tadi telah disampaikan, tolong diantar dengan keluarga, diantar sendiri dengan keluarga, tentunya keluarga yang naik motor, yang naik mobil, itu pasti keluarga sudah dalam kondisi yang baik. Nah, itu sehingga
kita tidak takut. Mungkin nanti dari rumah sehat, dinaikkan kendaraan umum sampai ke sekolah, besoknya ada apa-apa, itu kan jadi gempar semuanya. Padahal itu tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi gemparnya nanti bisa juga mengatakan, oh tadinya baik-baik sampai sekolah. Waduh, kita mungkin yang pasti akan kena akibatnya. Tapi juga kita tidak bilang bahwa dari kita itu pasti tidak ada apa-apa. Saya tidak berani mengatakan begitu. Karena setiap hari setelah Senin, kami akan ketemu, akan berjumpa dengan orang tua murid yang datang. Kami akan berjumpa dengan murid-murid yang datang dari luar. Kalau selama 1,5 tahun ini, staf dan karyawan kita, ini orangnya kita sendiri. Dan kita tahu kondisi mereka. Tapi di dalam 1,5 tahun ini, juga ada keluarga dari staf, guru-guru kami yang terpapar. Bahkan ada guru-guru juga yang terpapar. Bukan menjadi sesuatu aib buat orang yang kena virus COVID. Bukan aib. Tapi itu seluruh dunia tidak bisa menghindari. Jadi kita tidak takut, apalagi Sekolah Petra. Sore hari ini saya pun akan menyampaikan bahwa kami sebelumnya dari tahun lalu sampai tahun ini memang ada beberapa keluarga dan guru-guru kami yang sempat terpapar virus COVID. Tidak usah dikagetkan dan tidak usah bahwa itu adalah sesuatu yang terus COVID, dan kalau yang guru yang sudah kena COVID berarti dia cacat. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Ya, jadi kami sangat hati-hati. Bu Sofa, tim Litbang dengan saya selalu bersama-sama. Kami selalu saling untuk menanyakan tentang kondisi dari guru staf kami yang ada, memantau tentang sampai seberapa parahnya, sampai apa yang harus diobati, dilanjutkan, atau harus sampai dirawat di rumah sakit. Dan puji Tuhan, kalau Semarang sudah level 2, tentunya Tuhan juga sudah memberikan semuanya baik di Sekolah Petra, staf, Ya dirasa, yang dirasa. staf dan guru-guru kami. Ya, staf dan guru-guru kami semua saat ini dalam kondisi yang sehat dan semua dalam kondisi yang semangat. Semua dalam kondisi yang menggebu-gebu akan menyambut akan murid-murid yang akan datang. Saya berani mengatakan karena saya selalu memantau dalam hal ini. Dan hari ini saya ingin katakan, bulan September, baru kemarin hari Kamis, sudah dibuka kembali vaksin pertama. Jadi untuk guru kami yang kemarin sempat terpapar pada beberapa bulan yang lalu, yang mereka belum vaksin, tapi terpapar, maka September bulan ini, bahkan minggu depan, yang sempat kena yang belum divaksin, minggu depan sudah akan divaksin. Karena hari ini ada guru kami yang mengejar untuk vaksin, tapi sekarang sudah pakai jatah dengan kuota yang terbatas, dengan harus dari wilayah yang sendiri-sendiri terbatas, sehingga hari ini, tadinya saya pikir hari ini kalau sudah, saya akan katakan kepada Bapak Ibu, saya akan menjamin bahwa guru staf kami 100% semua sudah vaksin. Bahkan tahun ajaran baru ini ada guru-guru yang baru yang bergabung, saya telah meminta supaya semuanya harus vaksin. Dan
saya sampaikan sekali lagi, jangan khawatir akan kondisi dari tim kami yang ada di Sekolah Petra, karena masalah untuk COVID, kesehatan ini semua, itu saya sangat memperhatikan. Bila ada guru dengar di luar, ada guru kami yang tidak vaksin, saya katakan, tolong cari informasi kembali lebih jelas, bisa menghubungi ke sekretariat kami, akan dijelaskan. Sekali lagi saya sampaikan, bulan September ini, sebentar lagi, bila di puskesmas, bila di wilayah yang untuk bisa vaksin, salah satu guru kami akan menyelesaikan setelah 3 bulan, kan kalau orang kena COVID kan tidak bisa langsung, daya tahan imunnya masih belum cukup, kan dia tidak boleh, itu kan tidak diperbolehkan juga. Jadi oleh karena itu, pertengahan bulan ini atau minggu depan ini, pastinya semua sudah selesai divaksin. Ya, jangan khawatir, kalau dengar sana sini ada sesuatu yang mencurigakan, jangan bisik satu dengan yang lain. Kalau ibu-ibu satu dengan yang lain bisik-bisik, tidak dapat jawaban yang benar. Karena apa? Sumber yang satu kalau tidak jelas, kasih tahu ke sumber 2, itu rumornya akan bertambah dan membuat semua orang takut. Akhirnya, ya wis anakku tak. Sekarang kan pemerintah memang mengizinkan. Orang tua tidak usah mengirimkan anaknya ke sekolah, itu juga tidak akan kena sanksi. Tapi saya ingin katakan, bawa anak-anak Bapak Ibu ke sekolah. Bawa mereka. Cara tatap muka, cara sentuhan bicara dengan guru-guru, itu akan membawa poin yang lebih baik untuk anak-anak didik di kemudian hari. Sifat mereka, attitude mereka, sopan santun mereka, semuanya pasti akan lebih baik. Karena di Sekolah Petra, sekolah Kristen yang kami juga menerapkan sesuatu dengan kasih, dengan perhatian, dengan tanggung jawab yang penuh, yang tidak sekarang ngomong, itu hanya menjadi sesuatu catatan. Tapi saya selalu minta bahwa kerjakan dengan benar. Kalau memang bisa, kenapa tidak dikerjakan dengan baik? Ya, oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah mengizinkan anaknya hari Senin dibawa ke sekolah. Tolong lepaskan anak-anak itu dengan hati yang rela. Tidak membawa hati yang nanti gimana. Kalau bawa hati yang curiga, pikiran negatif, itu akan membawa dampak yang negatif. Tapi tolong, karena besok itu masuknya itu kan tidak seperti yang lalu terlalu pagi. Jadi waktunya itu kan sudah jam 7.30 bahkan jam 8. Tolong anak itu minum susu hangat dulu setidaknya yang agak manis. Lalu kalau tidak, kalau sarapannya memang nasi disuapin atau dikasih makan dulu yang isi ke perutnya. Karena dia hari-hari pertama itu kalau tatap muka itu sesuatu energi yang pasti mereka akan keluarkannya itu berlebihan karena sudah sekian lama mereka tidak bertatap muka. Nah, energi itu kalau dikeluarkan kalau perut kosong malah nanti kembung anaknya. Ya, jadi tolong mandi air hangat, kasih minum air, nah, setelah itu sarapan, bawa anak dengan hati yang lepas. Dengan hati yang benar-benar rela, nanti kami sambut, juga kami sambut dengan sukacita, dan kami akan sangat menyayangi anak-anak yang dititipkan pada kami. Tuhan memberkati kita semua, dukung doa terus untuk Sekolah Petra, sehingga nanti setelah kelas 5, kelas 6, kalau kami lulus, 1 minggu kemudian, kelas berikutnya itu nyusul boleh masuk sekolah. Sampai saya sangat memimpikan, sampai TK pun semua sudah bisa masuk. Itu adalah harga yang sangat kami tunggu untuk tahun ajaran baru ini. Tuhan memberkati kita semua.
Waktu dan kesempatan saya serahkan kembali. Terima kasih Ibu Subun untuk arahannya bagi kami semuanya. Ya, Bapak Ibu, ini saya melihat di kolom chat sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Mungkin perlu kami informasikan karena waktu yang terbatas, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab langsung di sesi ini, dalam Zoom meeting ini, tapi jangan khawatir, nanti Bapak Ibu yang mungkin bertanya dan belum mendapatkan jawaban akan bisa di follow up oleh guru kelas masing-masing ya. Nah, saya akan memilih untuk 2 penanya terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh Ibu Sofa. Ya, Ibu Sofa. Oke, saya akan memilih terlebih dahulu pertanyaan dari Mama Theo, kelas 4A, sekaligus juga hampir sama pertanyaannya dengan Mama Rafael Velove. Ini untuk PTM, apakah hanya untuk kelas 5-6 saja? Bagaimana dengan kelas 1 sampai kelas 4? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian dari Ibu Esther yang bertanya, apakah ada PCR test atau swab antigen secara berkala kepada guru dan staf di Petra? Dan kalau ada yang positif, terindikasi COVID, bagaimana cara sekolah Petra untuk menyikapinya? Begitu. Oke, akan dijawab terlebih dahulu oleh Bu Sofa. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Miss Lydia. Ibu, orang tua kelas 1 sampai kelas 4, saya berharap bisa bersabar dulu sebentar. Jadi nanti memang besok Senin itu yang masuk baru anak-anak kelas 6 dan kelas 5. Ya. Berdoa situasi Kota Semarang semakin baik dan semakin baik, sehingga nanti minggu depannya kami akan mulai berkala lanjut dengan kelas 4. Semakin baik dan semakin baik lagi, kami lanjut dengan kelas 3. Ya. Tapi untuk mulai kelas 3 dan kelas 4, saya katakan sore ini memang kami belum mengharuskan, berarti minggu berikutnya harus, belum, tunggu perkembangan Kota Semarang. Makanya saya menghimbau, ayo teman-teman, orang tua semuanya, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan supaya kondisi Kota Semarang itu lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, orang tua kelas 1 sampai kelas 4 mohon bersabar dulu. Jadi ini biar kakak-kakak kelas 5 dan yang tidak di kelas 6 biar yang datang ke sekolah dulu, begitu ya. Baik, kemudian yang kedua untuk PCR dan swab. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saya memiliki ketua yayasan yang sangat strength kepada semua guru, karyawan, staf sekolah Petra. Kami diberi peraturan tidak boleh kemana-mana. Sampai ada keluarga teman yang meninggal pun, teman dekat yang meninggal pun, kami tetap dilarang tidak boleh hadir. Sampai ada teman yang mantu, punya kerja, kami tetap dilarang tidak boleh hadir. Dan risikonya yang sampai melanggar itu langsung dengan yayasan. Jadi yayasan kami sangat strength untuk masalah ini. Nah, untuk guru-guru yang sudah kami sudah pesankan, tidak usah sampai gurunya merasa banyak gejala yang sampai tidak bisa bangun, baru kemudian lapor, tidak. Hanya meriang saja kami izinkan untuk di rumah. Semua termasuk staf, karyawan sekolah yang lain, security, cleaning service, semuanya. Cuma merasa meriang saja, cukup lapor. Saya hari ini meriang, silakan di rumah. Dan ketika mereka ada di rumah, kita pantau tiap hari bagaimana perkembangan hari ini. Bagaimana perkembangan hari ini. Kalau mereka mengatakan sudah baik, coba kita lanjutkan lagi. Jadi tidak boleh masuk ke sekolah sama sekali. Kemudian setelah 1 minggu, 2 minggu sebelum mereka balik ke sekolah lagi, kita wajibkan mereka untuk swab. Ya, jadi semua guru benar-benar sangat dipantau kesehatannya oleh ibu yayasan.
Jadi minta tolong karena ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan sekali lagi kami ya, jadi untuk PTM ini kami sudah mengajukan izin ke Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan dari semua yang sudah kami laporkan, kami sampaikan, kami divisitasi, kami diverifikasi, dan kami diizinkan untuk membuka kesempatan pembelajaran tatap muka, tetapi tidak wajib. Hanya orang tua yang mengizinkan, karena Bapak Ibu, ada orang tua yang sudah mengirim pesan ke sekolah, kapan anak-anak boleh masuk. Ya, saya hanya mengatakan sabar, tunggu sampai waktunya diizinkan. Ya, jadi ketika ada arahan dari Bapak Wali Kota dan dari Dinas Pendidikan sudah juga memberikan hasil bahwa kami boleh lanjut, maka pembelajaran tatap muka kami akan adakan mulai hari Senin tanggal 6 besok ya. Itu kemudian, dan itu pun yang hadir tidak kami wajibkan. Jadi anak-anak yang merasa memang sudah siap untuk hadir, orang tua yang sudah siap untuk menghadirkan anak, kami akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Ya, begitu Bu Lydia, terima kasih. Ya, terima kasih Miss Ova. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari orang tua Yeva ya. Wah, seragam sudah tidak muat. Ini sepertinya concern ya dengan seragam. Tapi kalau di kelas 6 hanya sebentar saja kalau mau beli. Nah, ini bagaimana solusinya? Dan juga ada dari Mama Jesslyn ya. Tadi juga bertanya, kalau ada hubungan, kalau mau mungkin mempersiapkan seragam, ini bagaimana? Apakah sudah boleh tahu harinya sehingga bisa mempersiapkan seragam? Nah, ini berkaitan dengan seragam, Miss Ova. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ruth Anneke. Setahu saya, Bapak Presiden mengatakan untuk PTM diutamakan yang sudah vaksin. Bagaimana ya, anak-anak SD kan belum vaksin? Apakah ada dasar kebijakan untuk hal ini? Nah, kalau untuk Ibu Ellen, saya sebagai orang tua masih keberatan anak saya PTM, bagaimana menunggu anak-anak divaksin? Sepertinya kalau yang pertanyaan ini tadi sudah disinggung oleh Mem Sofa bahwa sekolah tidak ada paksaan bagi orang tua ya untuk memasukkan anaknya. Kalau memang orang tua merasa ingin memilih untuk anak-anak daring juga diizinkan ya. Baik, berarti dari pertanyaan tentang seragam dan dari Bu Ruth Anneke. Silahkan Miss Sofa. Ya, kalau tentang seragam, Bapak Ibu sekalian, anak-anak datang ke sekolah, kami tetap berharap bisa memakai seragam, karena itu ketentuan dari sekolah. Ya, jadi tetap seragam digunakan. Kalau Bapak Ibu merasa, nah ini sudah kelas 6, masuknya tinggal sebentar, ya enggak sebentar toh Bu, uang ini masih bulan September. Kan masih tahun depan begitu ya. Tapi kalau benar-benar kesulitan silakan datang ke sekolah menemui saya. Gitu ya. Kalau tentang pembelian seragam dipersilakan menemui Miss Okta, ada di sekolah tiap hari untuk membicarakan pemesanan seragam. Kalau ada yang mungkin bisa dilayani belian, kalau tidak berarti harus pesan dulu ya. Kemudian kalau untuk Bu Ruth Inneke, sekali lagi saya sampaikan tatap muka ini tidak sebuah keharusan, tapi kami mengacu dari tadi yang sudah arahan dari Bapak Wali Kota Semarang, tanggal 31 Agustus sekolah-sekolah sudah boleh buka, sudah boleh dan diizinkan buka, begitu. Dan kemudian sudah juga ada tadi landasan-landasan hukum yang kami sampaikan di awal tadi, yang memang mengizinkan tatap muka mulai bisa dilaksanakan. Jadi sekali lagi, tidak sebuah keharusan, tetapi memang sudah diizinkan untuk melaksanakan tatap muka secara terbatas. Ya, begitu saja, Miss Lydia. Ya, terima kasih Bu Sofa.
Mungkin saya akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Mungkin mengalami kesulitan untuk menulis di kolom chat, boleh. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand dengan emoji raise hand atau langsung dibuka mic-nya untuk bisa bertanya. Dipersilahkan. Apakah ada? Tidak ada? Baik. Di kolom chat juga ada masukan-masukan bagi sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan masukan bagi kami. Tentu semuanya akan kami pertimbangkan. Semuanya demi kebaikan anak-anak ya. Pelayanan sekolah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini akan kami maksimalkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup sesi tanya jawab ini. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mungkin masih merasa ada pertanyaan gitu, boleh menghubungi wali kelas, kemudian nanti akan di follow up oleh wali kelas masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk mendengarkan penjelasan dari Ketua Litbang Sekolah Petra, yaitu Bapak Lilik Kusnadi. Saya persilahkan Pak Lilik. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya mengikuti sosialisasi PTM Sekolah Petra pada malam hari ini. Ya, saya apresiasi sekali sehingga terjalin komunikasi antara sekolah dan orang tua murid. Nah, sekolah kita terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang ada di Kota Semarang. Jadi tolong diikuti terus melalui guru kelas masing-masing, dan nanti untuk jadwal, untuk ketentuan hari nanti akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing karena tiap kelas pasti berbeda. Untuk jadwal juga akan disampaikan sehingga nanti ditunggu saja, pasti akan dikomunikasikan. Bapak Ibu, kita punya visi misi Sekolah Petra ini yang terus kita kembangkan, yaitu tentang iman, bagaimana kita mendidik. Kalau kita di online, kita pun juga berusaha bagaimana mempertebal iman anak-anak melalui kegiatan, melalui pelajaran, melalui renungan tiap harinya, yaitu tentunya kita semua siapkan untuk perkembangan anak-anak. Nah, di sini juga selain iman, kita karakter yang kita mau bentuk ke anak-anak melalui pelajaran PCB yang tidak ada di sekolah lain, ya, dan MTG, ya, itu juga khas tentang Sekolah Petra, bagaimana membentuk karakter anak-anak. Online pun kita tidak berdiam diri, tetapi terus memantau perkembangan karakter anak melalui guru masing-masing dan program-program ini. Kemudian tentang intelektual juga kita kembangkan terus, bagaimana kita mengikuti lomba-lomba di online yang sudah diselenggarakan. Puji Tuhan kita cukup memiliki anak-anak yang luar biasa sehingga bisa berbicara baik di tingkat nasional, peringkat 7 lomba bahasa Inggris, ya, anak kami Sound, ya, kelas 6 itu karena cukup bersaing dengan sekolah-sekolah seperti BPK Penabur dan seterusnya. Nah, juga tingkat kota anak kita sudah menjuarai juara 1, anak kita Jason lomba bercerita Alkitab, ya, itu sungguh luar biasa. Terima kasih guru pembimbing dan orang tua yang sudah mendukung anak kita untuk berbicara di tingkat Kota Semarang juara 1. Juga sekolah kita tadi sudah disinggung Bu Sofa, sekolah Adiwiyata. Tidak semua sekolah memiliki merek seperti itu, tetapi sekolah kita
bisa mewujudkannya tingkat kota, dan ini akan maju ke tingkat nasional sebagai sekolah adiwiyata. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Adik kelasnya untuk TK, waktu dekat akan mengikuti lomba sekolah sehat. Nah, ini sesuatu di mana kalau Bapak Ibu berkunjung nanti ke Sekolah Petra mesti menemui hal-hal yang baru. Taman-taman, kemudian kebersihan, peraturan yang mengharuskan kita untuk sehat di dalam ruangan dan di luar ruangan, kita sudah siapkan semua. Jadi nanti anak-anak kalau datang pasti akan merasa senang karena melihat kondisi sekolah yang sudah cukup disiapkan untuk menjadi sekolah sehat. Nah, kemudian untuk lomba-lomba berikutnya, guru kami pun kami coba kembangkan, upgrade teman-teman kita, di mana mereka yang belum S1 untuk PGSD, nah kita bantu untuk sekolah atau kuliah kembali. Untuk sarjana mereka sudah, tetapi ada yang belum linier untuk mengajar di SD, ya kita beri kesempatan. Ada 4 guru yang sudah S2 di tempat kita. Nah, ini ada 2 guru lagi yang mau nyusul untuk menjadi memperoleh gelar S2 juga. Ya, kita dukung dengan segala daya upaya bagaimana mengembangkan sekolah kita. Yang jelas sekolah kita terus pengen berkembang, upgrade terus mengikuti perkembangan zaman, di mana juga bahasa Inggris kita tekankan, kita memberi prioritas yang besar di speaking, listening, sehingga anak-anak itu untuk berbicara, berkomunikasi dengan temannya, dengan orang lain, bahkan dengan bule nantinya akan nyambung dan selalu berkembang terus pengetahuannya. Siapa tahu suatu saat anak-anak pengen kuliah di luar negeri, nah itu kita terus kembangkan. Juga suatu ketika kita datangkan narasumber yang membangun anak-anak. Kemarin kita sudah datangkan dari Malaysia, bagaimana kakak mereka itu bisa bersekolah di luar negeri, kemudian dia dapat beasiswa. Nah, ini memacu anak-anak untuk lebih giat lagi. Juga bahasa Mandarin kita coba kerjasama juga dengan yang lebih kompeten di bidangnya. Juga Bapak Ibu teman tentang semuanya yang kita miliki, dan apa yang kita unggulkan di sekolah kami, sekolah kita yang tercinta ini, dengan potensinya kita kembangkan, kita latih anak-anak untuk berani berbicara, ya, tentang potensi ini, berbicara di depan umum. Untuk teman kita Bu Indra melatih anak-anak untuk berbagi di renungan, bagaimana bercerita, bagaimana menyampaikan renungan. Nah, itu kan keberanian berbicara di depan umum. Itu kita latih supaya anak lebih pede, lebih bisa berkomunikasi yang nantinya diperlukan di kemudian hari untuk anak-anak kita. Nah, kita terus kembangkan seperti itu, mohon dukungan, mohon kerjasamanya supaya sekolah kita semakin hari semakin berkembang. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kesehatannya. Saya kembalikan ke Miss Lydia, silakan. Ya, terima kasih Bapak Lili. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di penghujung acara dan kita akan tutup acara ini bersama-sama. Namun sebelumnya saya perlu informasikan bagi Bapak Ibu nanti untuk bisa mengisi absen di link yang sudah saya letakkan di kolom chat. Atau nanti link ini juga akan saya share kepada Miss Wali kelas untuk bisa juga dibagikan di grup masing-masing. Sebelum kita mengakhiri, mari kita akan berfoto bersama Bapak Ibu. Nanti akan ada 8 kali
8 kali difoto ya. Jadi mari kita berikan gaya yang terbaik. Bapak Ibu dipersilahkan untuk on cam semuanya, kameranya bisa dihidupkan. Kita akan sama-sama foto ya. Baik. Yang pertama, yang kedua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian sosialisasi pemaparan dari Sekolah Petra tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita mulai hari Senin nanti. Kami dari Sekolah Petra mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar PTM Petra boleh berjalan dengan sukses ya Bapak Ibu. Jadi mari kita semangat bersama-sama menyambut PTM ini. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, sehingga betul-betul membawa kebaikan bagi kita semuanya. Kita akan tutup acara kita pada sore hari ini dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Bapak Lili Kusnadi. Saya persilahkan Pak Lili. Mari Bapak Ibu kita berdoa mengakhiri pertemuan kita kali ini. Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini. Sekolah bisa berkomunikasi dengan orang tua, ada informasi yang disampaikan, juga mungkin ada masukan dari orang tua, akan kami perhatikan untuk menunjang pengembangan di sekolah Petra ini. Tuhan memimpin dari pimpinan kami, Ibu Ketua Yayasan, Litbang, Kepala Sekolah, staf guru, karyawan, semuanya yang mengelola sekolah ini. Tuhan pimpin, beri hikmat, akal budi, sehingga semakin hari semakin berkembang untuk sekolah kami ini. Juga orang tua, Tuhan tolong dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, sehingga anak-anak kami lebih hari lebih nyaman dalam bersekolah, lebih nyaman untuk menimba ilmu. Mari Tuhan tolong fasilitas yang ada Tuhan penuhi, baik di rumah, di sekolah, untuk menunjang belajar untuk bersama-sama ini. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kota kami Semarang, mari Tuhan tolong supaya semakin hari semakin dalam keadaan kondusif, yang keadaan normal kembali. Tuhan minta tolong kepada kami semua juga menjaga kedisiplinan dalam protokol kesehatan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hikmat akal budi Tuhan tolong berikan kepada kami semua, baik orang tua, guru, anak-anak, semua yang ada di dalam sekolah Petra ini. Komite sekolah Tuhan berkati dalam saran, sumbang saran, dalam pertimbangan, Tuhan memberkati Bapak Irman dan teman-teman yang mendukung, yang terus memberikan kami kekuatan, support untuk pengembangan sekolah. Terima kasih Tuhan memberkati dalam keluarga dan pekerjaannya. Kami serahkan, kami tutup pertemuan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami, tujuan hidup kami untuk kemuliaan-Nya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lili. Baik Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Ya, Bu Sukun. Semoga kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan dan senantiasa dalam kondisi sehat. Amin, amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa mengisi absen. Kemudian jika sudah mengisi absen, Bapak Ibu boleh dipersilahkan untuk meninggalkan meeting room ini. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Malam, Miss.
Terima kasih, Mama. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss Lydia. Saya Liv ya. Bye. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu Subono.